Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Untuk itu contoh bisa Anda cermati ya, untuk contoh ya. Nah, sekarang matrik ortogonal ini sedikit kita lewat saja ya, matrik ortogonal. Dia sebenarnya dia memperluas domain pembicaraan bahwa akan ada matrik ortogonal, kemudian akan ada matrik permutasi. Jadi nanti kalau kita bicara objek ruang vektor itu umum sekali. Kemudian ada beberapa contoh, misalnya ruang vektor tapi isinya fungsi, isinya polinomial, gitu kan. Jadi kalau ruang vektornya itu anggotanya polinomial gimana, anggotanya fungsi gimana, gitu kan. Nah, kemudian ini kita bicara ortogonal atau normal, kemudian kita coba bahwa bentuknya akan berupa matrik, kemudian matrik ortogonal. Jadi kalau tadi vektor ortogonal itu umum, kemudian gimana kalau matrik, dia matrik ortogonal. Nah, kemudian kita punya matrik permutasi juga. Jadi konsep-konsep tadi ditinjau pada kasus-kasus atau pada data-data yang lebih khusus, yaitu data yang berupa matrik. Nah, sekarang saya mau bahas ini himpunan ortonormal dan kuadrat terkecil. Kalau tadi di awal, seperti saya sampaikan bahwa untuk hitungan hitungan kuadrat terkecilnya belum dirumuskan dengan eksak. Oh, hitungannya harus begini, enggak. Tapi hanya dikasih tahu bahwa konsep ini bisa untuk menyelesaikan ini. Dan contoh penyelesaiannya pun diberikan gitu ya. Kayak Anda yang bertanya, kok bisa menyelesaikan persamaan SPL dengan kelebihan persamaan. Nah, itu konsep awal. Gimana kalau SPL itu kelebihan persamaan? Apa yang terjadi? Yang terjadi solusinya banyak sebenarnya. Karena setiap ini pasti tergantung pada ini tergantung pada ini. Jadi banyak yang tergantung gitu. Nah, jadi nggak punya solusi akhirnya. Solusinya tergantung gitu. Ini tergantung X1 tergantung pada X2, X2 tergantung pada X3. Nah, nanti solusinya gimana? Masih punya banyak variasi solusi. Nah, biar dia punya solusi seperti pada contoh itu menggunakan metode kuadrat terkecil dan dia punya solusi, dan contoh kasusnya sudah diberikan ya. Cukup banyak, dan itu kasus realnya banyak, bisa Anda cermati. Memang waktu kita terbatas sehingga nggak bisa lebih rinci. Mungkin nanti ini asik bisa lebih rinci, tapi di mata kuliah lain kalkulus, nanti kalkulus 3 sebenarnya akan dilanjutkan, tapi dengan contoh yang lebih kompleks lagi di kalkulus 3. Jadi aplikasinya udah dikasih contoh yang kompleks, dan dia model, dia abstrak itu maksudnya dia model bentuknya, model fluida bergerak ya kan. Nanti vektornya udah gambar vektor garis-garis yang banyak. Ini kan kita baru belajar konsep-konsep dasarnya, dan memang seperti di awan saya juga tahu bahwa mempelajari sesuatu yang baru, bahkan itu tidak di lingkungan kita, itu butuh energi banyak. Tapi kalau yang kita belajar itu sering kita lihat, maka kita cepat sebenarnya menyerapnya. Gitu. Anda belajar apa ya? Belajar memasak. Terus bahan-bahannya ada di sekitar Anda. Terus Anda masak, Anda tahu efeknya ketika dimasak, rasanya. Maka cepat Anda serap ilmunya. Tapi kalau Anda belajar masak, bahannya nggak ada dan Anda nggak pernah praktek, gitu. Sehingga Anda hanya akan mengimajinasi bahan itu, efeknya dan lain sebagainya, dan ya nggak nempel-nempel gitu. Kalau ditanya ya lupa lagi. Itulah prinsip belajar gitu ya. Tapi ya begini, Anda masuk matematik berarti Anda harus tahu ini. Walaupun ini bukan dunia Anda atau tidak berada di dunia Anda, tapi Anda dipaksa untuk berada di dunia ini, itu imajinasi. Terus gimana? Sebenarnya kita sebagai orang Islam itu sudah dari awal diajar imajinasi. Contohnya apa? Contohnya surga neraka. Ada nggak surga neraka? Nggak ada. Ada, tapi nggak kelihatan. Kita yang belum lihat. Terus kita disuruh imajinasi kan. Contohnya kalau kebaikan mendatangkan kebaikan, keburukan mendatangkan keburukan. Real nggak? Nah, yang ini kadang real, kadang nggak. Ya kan? Bagi beberapa orang sulit lah. Apa sih kebaikan? Kenapa sih harus kebaikan menunjukkan kebaikan?
Anda berbicara baik, maka orang berbuat. Enggak, saya berbicara baik, orang lain tetap bentak-bentak saya. Ya kadang real, saya berbuat baik, berbicara baik, ternyata orang juga menanggapi, membalasnya dengan perkataan yang sopan juga. Nah itu sedikit ada real, kadang enggak real. Nah, kita sebagai orang beriman, orang Islam tuh bukan sering, kita dipaksa untuk membayangkan itu. Ya kan? Dan kadang itu tidak di sekitar kita. Tidak. Kita dikasih cerita Nabi, sahabat, ada di sekitar kita, nggak ada. Bahkan perang, ya kan, penderitaan yang mereka derita kayaknya nggak mungkin sekarang terjadi. Coba Bilal ditindih batu gitu, nggak kuat. Kita cobain ya, Anda cobain. Ini lagi nggak cahaya matahari kurang ya. Jadi coba dicetrik matahari siang hari habis sholat duhur lah. Terus mungkin di depan masjid ada ubinnya, ada jangan tanah ya, ubin. Terus Anda jangan pakai sendal. Kuat nggak Anda menapak di sana tanpa sendal? Saya jamin nggak kuat. Panas banget. Terus bayangkan zaman dulu Bilal ditindih pakai batu yang dipanasin perutnya. Panasnya kayak apa? Dan belum lagi cerita-cerita siksaan-siksaan yang diberikan oleh kaum kafirin terhadap orang beriman. Dan itu terjadi sampai sekarang. Lihat saja kondisi sekarang. Betapa orang-orang beriman itu disingkirkan. Ya, orang beriman itu pasti konsisten, nggak mungkin nggak konsisten. Pasti nggak pernah bohong. Pasti dia tidak mau diiming-imingi dengan harta, dengan ini jabatan, apalagi nggak mau. Itu orang beriman tuh nggak mau. Dia punya konsep dan punya prinsip. Dan itulah yang terjadi pada orang-orang sains, orang-orang matematik. Kenapa? Karena dia sudah punya konsep. Dia punya konsep yang kuat. Dan dia pahami konsep itu. Anda tahu, 1 kali 1 sama dengan 1. Nggak mungkin berubah. Anda bilang, 1 tambah 1 sama dengan 2. Anda nggak bisa ngubah 1 tambah 1 jadi 3. Itu keyakinan gitu. Ya kan? Api, kalau Anda pegang, panas. Tangan Anda kebakar. Kalau nggak percaya, coba nyalakan api, kompor gas lah, biar agak cepet gitu ya. Terus masukkan tangan Anda. Jangan nyoba ya. Nah, coba dikit juga boleh lah. Panas. Terus orang bilang, wah bohong tuh panas. Bohong tuh, bohong. Tapi nggak ada orang yang berani nyoba. Walaupun orang sosial nggak berani dia nyoba. Gitu. Nah itulah keteguhan orang-orang di sains itu, karena dia mempelajari konsep itu nggak mungkin berubah. Dia konsisten gitu loh, istiqomah istilahnya. Jadi kalau dibilang sifat api panas dan membakar, itu nggak pernah berubah sifat api gitu di dunia nyata ya. Tapi kalau Allah mengendaki lain, ya Allah tunjukkan. Nabi Ibrahim dibakar pun nggak apa-apa. Ya narukuni barda wal salaman ala Ibrahim. Api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Apinya dingin. Di sini keimanan bermain. Dan ini real. Enggak, itu model aja, konsep. Nah, matematik pun begitu. Tapi sayangnya matematik Anda sulit ya. Kayak ini Anda ngomong ortonormal, ortogonal kembali. Buat apa gitu? Tapi kan kita buktikan dengan aplikasi. Kayak penyelesaian SPL, kelebihan persamaan, terus beberapa penyelesaian kasus ya kan. Kita bisa lihat dan oh iya bisa diselesaikan. Nah, untuk segmen ini lebih ke motivasi ya, karena memang konsep ini kita sudah merambah pada konsep yang tidak kita jumpai, bukan tidak real, tidak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kasus ini real kasus ini ada. Iya, kalau enggak, dan contohnya masih bisa kita lihat kan, ketika kita di aplikasi kita bisa lihat, oh iya ya ada itu. Tapi kita udah mulai ke frekuensi, getaran, itu udah ke fisika yang mungkin levelnya udah enggak bisa kita lihat langsung. Demikian, semoga kita bisa memahami, termotivasi dengan ini dan menambah keimanan juga. Kita lanjutkan ke segmen berikutnya.